Kalau ini kriterianya tidak terlalu rumit, sementara ini rumit, setahu saya yang kriterianya sangat-sangat kompleks itu lebih susah. Karena dia yang ibaratnya tuh seolah-olah mau tapi nggak mau, Mas. Jadi saya siap nikah jika satu udah punya tabungan segini, dua jika gini, jika gini, jika gini, jika gini, panjang sekali. Setiap orang itu memanifestasi. Hidup Anda susah, hidup Anda miskin, hidup Anda kaya, kan itu sebenarnya manifestasi hidup Anda sendiri. Nah, kalau Anda nggak sadar, itu Anda menggunakan kekuatan penciptaan itu untuk merumitkan hidupnya sendiri. Nah, ini di sini menarik, Mas. Ada satu prinsip sederhana dalam manifestasi. Semakin Anda tidak melibatkan orang lain, semakin mudah. Tapi tidak bisa scale up. Jadi kalau kita tuh melakukan manifestasi pakai teori apapun, kalau kita tuh tidak melibatkan terlalu banyak orang, misalkan Arif Ernest sendiri gitu loh, itu gampang, Mas. Di atas adalah filsafat, lalu kedua sains, yang ketiga adalah hal-hal yang mirip-mirip ya, apa ya Mas, kayak agama, kepercayaan gitu loh. Pokoknya yang baunya itu doktrin. Jadi berbasis doktrin, berbasis fakta dan berbasis pemikiran. Nah, tiga ini tuh harus kita kuasai kalau kita ingin meluaskan kesadaran. Kalau orang cuman filsafat aja, nanti ngarang, Mas. Karangan Itu kan banyak yang tersinggung dengan kata-katanya Rio Hasan ya? Rio Hasan itu. Filsafat itu ngarang gitu. Ya bener emang. Ya. Nah, tentang jodoh. Sebelum kita bahas tentang jodoh itu apa, Mas? Ini dia yang jadi persoalan adalah ketika ada orang yang nanya, Mas, ada tips buat saya dapat jodoh. Jodoh itu apa dulu? Apakah jodoh itu sekedar orang yang akhirnya kita nikahi? Ketika orang udah pacaran, itu kita sebut jodoh belum? Kapan kita mulai menetapkan orang sebagai jodoh? Setelah dia ijab kabul dengan kita. Lalu kalau dia bercerai, berarti udah nggak jodoh. Nah, definisi jodoh itu sendiri tuh nggak jelas. Ada yang mendefinisikan jodoh itu kalau orang itu selaras dengan kita, Mas. Berarti yang sebelum-sebelumnya tidak selaras, bukan jodoh. Nah, kalau nanya ke Mas Hendra saya, Mas, jodoh itu apa? Karena ini ngaruh kepada pembahasannya. Iya, kalau secara umum ya orang yang sudah kita nikahi, tapi kalau aku secara pribadi ya selarasan tadi. Iya, berarti kan bukan hanya masalah kita nikahi kan? Betul. Nah, saya malah definisinya gini, Mas. Orang yang awalnya kita nikahi ini jodoh, dalam perjalanannya bisa juga tidak jodoh kalau orang itu tidak bertumbuh. Setuju. Awalnya nyambung gitu. Lalu cowok ini bertumbuh, kesadarannya meluas, obrolannya. Tapi ini tetap aja, bahkan nggak turun ya, tetap aja. Emosinya labil lah, dia tidak mau belajar pengendalian emosi, tidak mau belajar dia stuck di situ. Kan ini akhirnya tidak selaras. Maka yang tadinya jodoh, jadi tidak jodoh. Ya. Jadi ibaratnya kayak mur sama baut, itu kan harus nomornya sama, Mas. Kalau ininya murnya tambah gede, bautnya ukurannya tetap sama, kan sudah nggak matching lagi. Nah, jadi bahkan kalau dalam definisi saya, tugas kita itu pertama, kalau kita sudah nemu jodoh, maka kita harus memastikan kita terus berjodoh. Terus mengupayakan. Terus berjodoh. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, orang jadi tidak bersama lagi itu kenapa? Faktornya banyak ya. Satu, dipisahkan kematian. Iya, ekonomi. Ya. Yang kedua adalah berakhir dengan cara bukan karena hal tadi, ya, dipisahkan kematian. Nah, tadi saya mau ngomong apa tuh? Kadang kayak gitu, Mas. Ada omongan masuk, terus saya kehilangan. Tadi saya sampai mana tadi, Mas ya? Oke, dipancing dulu pertanyaan Mas lagi. Iya. Iya, tadi kan Mas Arif sudah masuk ke soal ini, apa tuh namanya, jodoh itu selaras
Iya. Oh, muncul. Nah, sekarang gini Mas, yang satu cowoknya baik, yang satu ceweknya jahat, selaras nggak? Nggak dong. Nah sekarang, cowoknya jahat, ceweknya jahat, selaras nggak? Selaras loh Mas. Selaras. Lucu kan? Sama-sama Jadi jahatnya. selaras itu sama-sama jahat atau sama-sama baik. Jadi satu baik, satu jahat itu nggak selaras. Loh, suaminya gembong narkoba, istrinya pengedar, itu cocok toh? Iya, selaras. Kalau satunya ustadz, satunya pengedar narkoba, itu jelas nggak cocok. Jadi terlepas dari masalah baik buruknya, itu yang namanya jodoh itu sama-sama buruk atau sama-sama baik. Jadi kalau misalkan ada dua orang sama-sama buruk, menikah, jodoh, mesra, yang satu taubat, yang satu enggak, itu bisa cerai, Mas. Ini menariknya kita bicara jodoh itu begitu. Makanya saya bilang, apapun yang kita anggap jodoh, itu kalau kita nggak terus menyelaraskan dengan dia, maka nanti suatu saat bisa nggak berjodoh. Atau kalaupun dipaksakan, hanya bersama, tapi sebetulnya hatinya tidak sejiwa. Tidak lain. Nah, kalau saya meyakini sebetulnya, kenapa saya ketemunya Zaki? Ada dua kemungkinan. Ya, pertama, ya memang itu sudah ditulis dalam Lauh Mahfud, gitu loh, bahwa jodoh saya adalah Zaki. Tapi bagaimana jika yang berlaku jika maka? Jika Arif itu begini, ketemunya Dinda. Jika Arif begini, ketemunya Zaki. Jika Arif begini, ketemunya Mirna. Nah, kenapa kok aku ketemunya Zaki ya? Ya karena keadaan yang bisa aku penuhi cuman itu. Sehingga akhirnya memicu ketemunya sama Zaki. Loh Mas, berarti kalau keadaan saya bisa macam-macam, saya ketemu Mirna, Zaki. Boleh saja kalau mampu. Tapi ingat, setelah menikah, tugasnya adalah menyelaraskan itu terus. Nah, makanya kan banyak Mas orang yang nanya ke saya, Mas Arif, saya tuh punya kriteria jodoh begini Mas. Cewek ya, ganteng, kaya, baik hati, panjang Mas kriterianya. Pertanyaan saya itu selalu satu, ada beberapa kepada orang yang begini. Mbak, oke, kriteria Anda jelas. Pertanyaan saya satu. Pertama, orang kayak gitu sudah lahir belum? Jangan-jangan belum. Ya, jangan-jangan belum lahir, Anda harus nunggu gitu kan. Yang kedua, apakah Anda pantas untuk mendapatkan yang seperti itu? Kan kadang banyak orang menetapkan kriteria dan tidak tahu diri bahwa dia tuh nggak pantas dapat yang kayak gitu. Kan sebenarnya kalau kita bicara jodoh, kita harus memantaskan diri sehingga memungkinkan untuk mendapatkan dia. Mas, aku pengen menghadirkan mungkin contoh yang lebih konkret aja supaya kemudian solutif gitu ya. Gimana? Jadi penjelasannya Mas Arif itu langsung solutif, tepat pada sasaran gitu. Tadi aku punya dua teman. Satu teman itu dia kurang pergaulan gitu ya. Kuper. Ya, kuper. Terus kemudian ya udahlah dia bantu orang tuanya aja lah di sawah dan lain sebagainya gitu. Jarang keluar, jarang ketemu orang. Nggak pedean. Misalnya mau tajak keluar gitu mesti minta ditemenin sama sepupu gitu kan ya. Terus ya sudahlah dia merasa minder, merasa nggak punya sesuatu gitu. Nah di satu sisi, satunya lagi tuh temanku, dia punya jabatan yang sangat mentereng. Opposite-nya ini berarti kebalikannya ini dong? Betul. Pendidikannya tinggi lah ya. Terus kemudian dia juga public figure gitu. Tapi kadang mungkin dia gridnya terlalu ini ya. Harus yang rajin sholat lah, harus bisa ngimbangi dia kriterianya lah. Banyak ya. Dan usianya juga udah umur kan. Ini dua orang ini kan akhirnya kesulitan. Ya kan? Mau nyari nanti di level bawahnya juga nggak enak sama temen-temennya gitu kan. Gengsi. Nah, gimana tuh menyelesaikan problematika tuh? Seperti biasa jawaban saya tidak sesimpel itu. Jadi saya berikan solusi, tapi saya akan mengajak Anda berpikir dulu. Pertama, Mas ya, pastikan dua orang ini, dua-duanya mau menikah. Sangat. Karena gini, ada orang yang ingin menikah, tapi ada mental block. Gue pengen sih, tapi gue jelek, gue nggak good looking. Jadi banyak tapinya, tapi mau. Tapi ada orang yang memang nggak mau nikah, Mas. Nah, kalau orang udah nggak mau nikah, itu ya kelar, udah ya dia memang pilihan gitu opsi dia untuk gue sendiri aja, gue enjoy. Nah, yang kita bicarakan adalah orang yang punya keinginan mau, tapi itu tadi boundariesnya, situasinya yang satu isolated ya, yang satu dia sebenarnya open terhadap dunia, cuman dia punya kriteria yang tinggi sekali. Nah, di sini memang jodoh itu misteri sekali. Sebetulnya Mas ya, ini sebentar, ini cowok apa cewek? Karena ini beda. Yang satu cowok, yang satu cewek. Yang cewek yang mana? Yang dua cewek. Yang ini cewek.
Yang ini? Cowok. Cowok ya. Nah, ini tuh menjadi sangat tidak jelas pastinya gimana. Tapi kalau misalkan yang Cooper ini ya tidak pernah mengenalkan dirinya kepada dunia, ya opsi yang paling mungkin adalah ada orang dekatnya yang mengenalkan cewek kepada dia kan? Ya makanya aku tuh sebenarnya solusinya tuh gampang loh. Iya. Asal dia tuh mau ikut aku terus, mesti iya dong, pasti ketemu gitu. orang ya. Atau punya keyakinan kayak gitu. Atau pas kumpulan Lebaran ketemu saudara jauh, cakep juga ya kan bisa. Yang penting ketemu orang. Karena untuk menikah itu kan syaratnya satu, ya dia mau sama Anda. Karena ketemu pun kalau dia nggak mau. Bener. Iya kan? Nah, mencari orang yang mau dengan kita itu belum tentu ketemu. Makanya kan semakin kita sering ketemu orang, kita tuh melihatkan diri kita ke dunia, memperbesar peluang orang ada yang suka sama kita. Kan gitu tuh. Nah, jadi kalau menurut saya ya, ini kalau memang dia ada kemauan, maka ya kalau misalnya semesta itu betul-betul sayang sama orang ini, maka akan dikirim orang terdekat yang mungkin sekolah-olah maksa, Mas. Kayak, harus pokoknya ayo melu, ning kumpulan keluarga besar. Nah, gitu kan. Dipaksa dia. Bisa aja tiba-tiba dia jatuh cinta di situ. Oke? Nah, justru kalau dari dua keadaan itu, Mas, saya nggak tahu ya boleh setuju atau tidak. Dua-duanya mungkin sulit ya, tapi lebih sulit orang yang kriterianya banyak banget ini. Karena dia ketemu banyak banget orang, tapi sering kali nggak cocok. Karena kenapa? Efek sering kali nggak cocok ini akan menimbulkan ternyata semua cowok sama aja. Oke. Akhirnya memutuskan nggak menikah. Dan wanita itu pada usia tertentu hasrat nikahnya bisa hilang, Mas. Apalagi pada era di mana mungkin dia udah menopause, hasrat kawinnya udah nggak ada, itu bisa. Jadi cowok itu kan dia malah umur 40 puber kedua, Mas. Peluang nikahnya tuh masih ada. Om sudah mau bau tanah aja masih bisa dapat anak SMA kok, Mas. Asal dia kaya. Tapi wanita pada titik tertentu kan yang tadinya harus A, harus B, akhirnya siapa saja kan. Nah, apalagi kalau modal dia sudah berkurang, kecantikannya udah luntur, gini gitu. Apalagi kalau mertuanya itu juga sangat spesifik sekali menentukan calon menantunya. Ini menurut saya orang yang menetapkan kriteria terlalu rumit itu potensi lebih sulit dapat jodoh dibandingkan yang atas kalau dia nggak netapin kriteria. Ini kan sebenarnya nggak netapin kriteria, Mas. Dianya aja nggak mau ketemu dunia. Betul. Dari pandangan saya sering menemukan orang yang Cooper kayak gini akhirnya dipaksa oleh keluarganya melalui perjodohan lah dan sebagainya. Tapi dia menikah. Dibandingkan ini dia ketemu banyak banget tapi nggak ada yang cocok. Akhirnya cuman friend with benefit. Ini, tapi balik lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kadang, perjalanan hidup bisa mengubah orang. Suatu saat, terjadilah intervensi orang ini sama-sama nonton channelnya Jiroso. Nah, kita tidak tahu apa yang berubah di sini kan. Yang jadi masalah adalah kita tidak memasukkan variabel yang tadinya tidak ada. Selama orang ini menyadari bahwa dia merasa perlu menikah, maka semesta itu ada kemungkinan untuk mencari jalan lewat mana ya kira-kira orang itu akan dipertemukan. Gitu. Cara divingnya gimana? Apanya? Cara diving semestanya di posisi dua orang yang berbeda itu gimana? Gini Mas ya, sebetulnya saya itu tak bongkar ya di sini ya, nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan keluarga saya yang dari istri saya nggak menonton ini. Salah satu alasan saya itu pindah dari Purwokerto ya, dan saya memilih tinggal di komplek perumahan yang sangat introvert ini, Mas. Ini kan perumahan yang saya bahkan tidak tahu sebelah itu kerjaannya apa, Mas. Tapi kami ya di grup WA ya halo, tapi nggak saling kepo tentang satu sama lain. Oke. Nah, itu karena saya kan orangnya kurang suka kumpul-kumpul untuk hal-hal yang menurut saya tidak terlalu penting. Di Purwokerto dulu, ya. Itu tuh hampir tiap malam ada undangan tahlilan. Ada undangan tahlilan gitu loh. Jadi akhirnya saya harus tiap malam tahlilan dan semakin saya datang ke situ, semakin jauh undangan tahlilannya. Karena akan diinfokan tahlilan selanjutnya. Tambah jauh. Wah, ini gimana? Sementara kalau saya nggak datang, bertengkar dengan istri. Karena masih saudara. Iya. Nah, Mas, saya tidak sadar tentang diving. Tapi disitulah saya bilang, Tuhan help me. Itu makanya saya bilang jangan sok kuat. Itu yang menyebabkan saya itu bertahun-tahun selalu dapat job di luar kota. Seminggu di rumah paling hanya
1-2 hari. Sehingga saya tidak pernah diundang tahlilan itu ada di rumah. Oke? Nah, lanjutan. Nanti jawaban ke sini. Pada satu titik istri saya akhirnya mau pindah ke Jogja. Dan di Jogja saya mulai sadar bahwa hidup saya selama ini nggak balance. Waktu saya banyak di luar kota, istri saya sering saya tinggal. Karena kalau saya ajak pergi-pergi, ya capek juga mas nanti istri saya gitu loh. Saya pengen di Jogja aja lah, gitu loh. Saya males banget pergi kemana-mana tuh. Muncul rasa malas itu. Yang tadinya pergi kemana-mana itu semangat, ya, jadi malas banget. Rasa malas inilah yang akhirnya membuat orang mau datang ke Jogja. Nangkep nggak? Jadi untuk menarik orang datang ke Jogja, saya harus menumbuhkan malas gua keluar kota. Nah, orang ini gua malas cari cewek. Dan kalau dia betul-betul sadar dengan itu, akan membuat orang, cewek, yang nyari dia entah jalan-jalan di sawah lah, orang kota yang dia piknik di perkampungan, terus ketemu dia di sawah lah gitu loh. Itu mungkin nanti akan begitu, totalinya. Jadi, dia kalau memang ibaratnya mengaktifate itu ya dengan gue pengen ketemu cewek tapi gue ogah nyari cewek. Itu bisa mungkin mengaktifasi justru ceweknya yang seolah-olah dihadirkan kepada dia. Kalau misalnya divingnya dengan cara maksa gimana mas? Maksa itu gimana contohnya? Ya, aku gak pe sholat maneh wis nek gak mau. Gimana? Kayak wis gak pe sholat maneh, wis gak pe poso maneh, wis gak pe ngene maneh. Nek gak dikasih jodoh gitu gimana? Oh, bisa sih mas kayak gitu ya. Cuman saya tidak tahu bagaimana dia seberani melakukan itu. Kalau misalkan dia orangnya sangat-sangat religius, ya, lalu dia merasa bahwa dengan melakukan itu tuh jadi nabrak banget, akhirnya dia guilty feeling malah nggak bisa kan. Iya. Tapi kalau dia orang yang kesadarannya tepat, bisa. Ada soalnya. Bisa yang kayak gitu. Ada, pas kesadarannya tepat. Kesadarannya tepat. Jadi tergantung, aku nggak tahu si Cooper ini state of mind-nya itu seperti apa. Makanya ketika dia itu tiba-tiba misalkan nonton video ngaji rasa, lalu dia nonton video kita tentang diving, lalu dia muncul ide kayak gitu, state-nya berubah, maka ini jadi berubah. Mas. Betul. Nah ini yang makanya saya bilang kita bilang bahwa kadang muncul intervensi variabel tidak diketahui. Ini kayak komet lewat gitu loh mas. Set, timingnya pas, itu bisa mengubah situasi. Nah itulah sebabnya kenapa jawaban saya kadang nggak pasti. Tapi kalau sampai hari ini saya tidak berubah. Kalau ini kriterianya tidak terlalu rumit, sementara ini rumit, setahu saya yang kriterianya sangat-sangat kompleks itu lebih susah. Karena dia yang ibaratnya tuh seolah-olah mau tapi nggak mau, Mas. Jadi, saya siap nikah jika satu udah punya tabungan segini, dua jika gini, jika panjang sekali. Contoh paling gampang. Saya tuh nggak sadar menetapkan syarat yang nggak disadari. Jadi gini, dari dulu saya tuh paling males urusan sama mertua. Males banget gitu. Aduh, harus sopan santun gimana? Males banget. Nah, kemudian saya menikahi Zakia. Saya tuh baru sadar setelah 2 tahun menikah. Dia tuh yatim piatu, Mas. Jadi bukan terus saya menyeleksi dia, terus ini yatim piatu nih, sikat gitu. Bukan. Tapi saya baru sadarnya setelah dinikahi, loh, Zakia tuh yatim piatu. Berarti kan tanpa sadar, kriteria saya menghadirkan orang yang nggak punya ayah ibu dan saya nggak punya mertua. Nah dari contoh ini kan sebetulnya kita bisa lihat banyak cewek hadir dalam hidup saya, tapi orang tuanya komplit, akhirnya saya gagalkan sendiri. Iya. Nah, orang yang kriterianya sangat panjang, Mas. Ini kenapa sulit? Karena orang yang datang ke dia pun kriterianya juga serumit itu. Dia cakep sih, kaya sih, gini. Tapi dia kerjanya di luar negeri. Wah, dia kaya sih, gini. Tapi dia pendek. Kan nggak pernah ketemu, Mas. Iya. Karena dia berpikir satu kriteria nggak terpenuhi, no. Makanya saya sering ngasih saran kepada orang-orang yang tentang jodoh. Anda harus tuliskan kriteria apa jodoh Anda. Semakin panjang itu yang bikin rumit. Tapi kalau nggak ada kriteria, itu narik orang random. Yang akan menyulitkan hidup Anda. Istri saya tuh waktu itu kriterianya sederhana. Tak tanya, sebenarnya kamu tuh kriterianya apa sih jodoh tuh?
Yang pertama agamanya sama gitu. Karena biar nggak rumit lah gitu. Bukan apa-apa ya kalau agamanya beda itu rumit lah nantinya tuh. Terus yang kedua, menurut ukuran dia, aku butuh pria yang pinter katanya. Dia lebih suka pria yang pinter dibandingkan cakep gitu lah. Syukur-syukur cakep dan pinter. Nah, ya dia bilang kamu cukup memenuhi kriteria. Jadi masuk. Nah kan kriteria istri saya itu tidak terlalu rumit, Mas. Kalau misalkan saat itu kriterianya istri saya menetapkan prianya yang datang ke dia harus punya tabungan sudah di angka miliar. Saat itu saya belum sebanyak itu, saya baru di angka puluhan juta. Ditambahin satu itu aja, saya udah gugur. Nah, tapi yang menarik adalah, Mas, kita kalau bicara jodoh itu menarik. Saya itu secara personality, kesukaan, karakter itu mirip bapaknya dia. Jadi ada kecenderungan suami cowok akan menarik orang yang mirip-mirip ibunya. Banyak kasus kayak gitu. TVB juga banyak iya kan? Gitu. Ada wanita yang akan menarik cowok yang mirip bapaknya. Tapi dengan catatan hubungan dengan bapaknya itu cukup baik sehingga dia mengidolakan, diayomi oleh orang seperti itu. Iya. Oh gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, itu kan akhirnya juga membuat seleksi, Mas. Nggak kayak ibu gue. Nggak kayak ibu gue. Ya contoh gini, ibu saya bisa masak. Masakannya enak, Mas. Itu akhirnya menghadirkan Zaki yang bisa masak. Masakan istri saya enak. Karena dia punya warung dulu dan catering. Oh iya. Jadi bukan saya terus terlalu berlebihan, tapi masakan istri saya memang enak. Nah, itu karena saya tanpa sadar itu pengen punya seperti ibu saya, masakannya enak. Tanpa sadar loh, itu kita tetapkan. Nah, jadi kalau misalkan saya kalau tak amat-amatin, mungkin nggak Arif RH itu ketemu dulu dengan janda. Kayaknya enggak, karena salah satu kriteria saya adalah, ya, saya tidak mau ketemu wanita yang sudah memiliki anak. Gitu loh. Karena menurut saya, kalau udah punya anak, urusannya nanti juga sama bapaknya anak itu. Kalau bapaknya anak itu bener, nggak apa-apa, Mas. Ya. Nah, kalau bapaknya anak itu rumit banget. Karena itu yang menyebabkan semua orang yang pernah ada story cinta dengan saya, nggak ada yang janda. Bukan saya katakan janda itu jelek atau gimana. Kriteria saya tuh saya pengennya yang single. Iya. Bukan karena pemikiran buruk tentang janda, bukan. Tapi suaminya adik saya, ya, itu waktu itu adik saya kan berpisah ya. Dia memang nggak ada masalah dengan itu, akhirnya menikah dan happy. Gitu loh. Ya kayak misalkan, bener nggak Nabi Muhammad dengan Khadijah itu lebih tua Khadijah ya? Betul. Kalau Nabi Muhammad saat itu kriterianya umur harus di bawah dia, nggak ketemu loh dengan Khadijah. Kayak gitu. Oke, Mas. Ya jawabannya memang antara jelas nggak jelas ya, Mas. Cuman satu hal yang kalau menurut saya wajib adalah orang itu harus mau dulu untuk menikah. Setelah mau, baru ada kemungkinan untuk ke arah sana. Kalau enggak, ya nggak bisa dong. Ya teman-teman, ini ilmu yang luar biasa sekali. Jadi sekali lagi, karena Mas Arif sudah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk membagi ilmu ini secara gratis buat teman-teman. Saya ngerekomendasi banget untuk teman-teman beli buku-bukunya ya, Kitab Ilmu Vibrasi dan Holistic of Life ya, Mas ya. Holistic Life, iya. Holistic Life. Atau nanti teman-teman bisa dapetin di Surabaya waktu reuni ibadah. Kalau di Surabaya bonusnya ketemu sama saya. Nah, jangan khawatir, semua buku sudah ada tanda tangannya saya. Semua buku udah ada tanda tangannya Mas Arif. Nanti di Surabaya teman-teman bisa beli atau pesen di Ngaji Roso. Dan jangan lupa join di medsos-medsosnya Mas Arif RH biar tidak ketinggalan ilmu-ilmu keren tentang vibrasi dari beliau. Channel YouTube-nya namanya Arif RH Vibrasi. Badung belum ada, Kak. Nanti reuni di Surabaya itu bisa offline dan bisa online. Teman-teman bisa hybrid nanti ya. Tanggal 25 April ya, teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong tentang ini, Mas ya. Banyak yang komen ya, Mas Arif, kenapa ya Mas Arif di Ngaji Roso dengan channel Anda sendiri itu beda banget. Loh, jangan jauh-jauh. Kalau yang wawancara bukan Hendra aja, aku udah beda lagi. Aduh, abis ini Habib yang wawancara. Jadi, banyak orang yang akhirnya bingung loh, Mas Arif itu kenapa antara di Zoom ini aja udah beda banget. Saya pas ngajar offline itu jadi orang yang berbeda juga. Oh iya tuh, benar. Iya, jadi ini menarik. Kemarin itu
Ustadz Felix itu diwawancara di sebuah podcast ya Mas ya. Jadi dia mengakui bahwa dulu itu dia itu keras banget. Kan sekarang kan dia lebih fleksibel. Iya, kelihatan dia ngakui. Bahkan lebih kemarin smooth. di podcast tuh nyanyi loh, dia nyanyi walaupun nyanyi lagu Doraemon. Nah, jadi sebetulnya saya baru sadar bahwa kita tuh hidup sebetulnya sedang menciptakan topeng-topeng. Tapi topeng ini bukan kepalsuan, itu semuanya asli. Cuman kita tuh kayak, untuk ketemu di orang kayak dia, kita topengnya harus diubah. Kalau ketemu orang kayak gini, topengnya berbeda lagi. Kayak kalau kita ketemu orang yang butuh kita harus keras, kan topengnya harus ganti. Nah, kesalahan orang itu hanya punya satu topeng, sehingga tidak bisa menyesuaikan diri. Contoh gini Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ngomong kepada teman-teman ini, walaupun sama-sama kasusnya berbuat salah, mereka berbuat salah dengan anak Mas Hendra masih umur 5 tahun berbuat salah. Beda. Pasti topengnya beda. Betul. Yang satu, piye sih? Kan Ustaz kandhane kudu ngene-ngene, nggak apa-apa ke mereka. Tapi nggak mungkin ke 5 tahun kayak gitu, pasti. Iya. Dik, Bapak kemarin bilang apa? Topengnya jadi anak-anak kan, mukanya Hendra itu gaya bicaranya berubah. Nah, sama Mas, jadi aku tuh kayak kalau di channelku tuh nggak bisa pakai topeng di Ngaji Rasul, nggak sama. Betul tuh Mas, aku merasakannya tuh ya. Bahkan Mas Hendra wawancara ABC topengnya bisa beda. Iya. Setuju. Oke, kita lanjutkan ya. Dan ini Mas Hendra gini, saya kan diwawancara Mas Hendra udah lama ya, selalu Mas Hendra gitu ya. Dan memang mohon maaf Mas, saya bilang saya hanya mau diwawancara sama Mas Hendra gitu. Ya. Di Ngaji Rasul gitu loh. Mas Hendra ini kan beberapa kali wawancara kadang fit banget ya, kadang setengah fit ya, kadang lagi nggak fit kayak hari ini. Tapi penurunan kecerdasannya sedikit kok. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Sebuah kehormatan lah ya bagi Ngaji Rasul bisa terhubung dengan Mas Arief, menularkan pengalaman hidupnya ini sesuatu yang sangat kita syukuri ya, sahabat semuanya dimanapun berada. Mas, sekarang terkait dengan ini, syarat dasar manifestasi everything. Ya. Jadi banyak orang itu kan fokus pada teknik, tapi melupakan yang namanya fondasi. Pertanyaannya, apa syarat paling mendasar dalam proses manifestasi gitu, dan seberapa besar peran emosi dibanding visualisasi? Ini Mas, saya tuh menetapkan syarat yang unik. Dan mungkin bisa jadi Mas Hendra yang barusan bertanya, tidak menyangka jawabannya sereceh itu. Inti dari manifestasi kan harapannya kita yang menerimanya Mas ya. Bukan, misalnya gini, aku pengen uang 1 miliar, 2 miliar, 10 M gitu. Kalau bisa kan kita yang nerima, bukan generasi ke-10 dari kita kan. Iya, betul dong. Iya dong? Iya. Nah, mungkinkah kita bisa nerima itu kalau besok mati? Syarat dasar manifestasi itu masih hidup. Jadi, apa yang dilupakan kebanyakan orang? Mereka lupa investasi, pikiran, emosi, tubuh untuk mempertahankan selama mungkin hidup. Jadi, harusnya apa yang diminta doa? Minta doa panjang umur. Karena kalau umurnya pendek, sementara manifestasinya terwujudnya 10 tahun, umurnya cuma sisa 5 tahun lagi, nggak bisa dong. Iya. Ya Allah, aku pengen jodoh tahun depan, lah bulan depan mati. Jodohnya datang, dianya udah di kuburan. Ya logis. Makanya akhirnya Mas, saya sadar, berkah pertama yang harus Anda pelihara adalah hidup itu sendiri. Pertama, sebisa mungkin Anda hidup selama mungkin. Ya caranya hidup selama mungkin ya walaupun ya saya tahu mungkin, tapi kan hidup sudah ditentukan kapan tanggal matinya dan sebagainya. Tapi kan tetap diajarkan juga doa panjang umur. Artinya kita gini, saya punya pendekatan yang mirip sama Gus Bah. Kalaupun memang umur sudah ditentukan sama Allah, udah ditulis, kita nggak bisa ngubah. Pertanyaannya, Allah bisa ngubah nggak? Bisa kan Mas? Berarti tugas kita kan ngelobi Allah itu. Loh, aku memang nggak bisa ngubah. Tugas kita makanya ngelobi Gusti Allah biar bisa ngubah itu. Ya Allah, saya tahu bahwa itu sudah tetap umur saya itu ditulis dengan segitu. Tapi please ya Allah, dirayu terus gitu loh. Kalau Allah berkehendak apa yang nggak mungkin? Nah, banyak orang itu bilang manifestasi apa, tapi jarang afirmasi panjang umur. Iya toh Mas? Lupa loh. Nah, jadi syarat dasar ini yang menurut saya, yuk sekarang hidup kita itu apakah memungkinkan untuk lebih panjang dari saat ini dan sebagainya dan sebagainya. Yang menarik gini Mas,
Saya pernah nonton seminarnya Greg Braden. Ya. Ini penulis buku The Divine Metric dan banyak buku ya, Fractal Time dan sebagainya, Greg Braden ya. Seorang ilmuwan dari Jerman. Dia tuh pernah ngomong, ini kayaknya saya nggak bisa bener 100% ya, karena saya rada lupa. Jadi dia bilang gini, seandainya manusia itu kualitas makannya dijaga, ya, terus pola pikirnya dijaga, dan sebagainya semuanya dijaga, Mas ya. Secara potensial, kita tuh minimal hidup 250 tahun. Wih. Tapi variabel tadi harus dipenuhi semua. Iya. Tapi banyak yang udah nggak layak kita tuh. Makanan yang harusnya nggak kita makan dimakan. Kita harusnya tidur nggak tidur. Kita harusnya nggak stres-stres. Akhirnya membuat umur kita tuh seharusnya tidak mencapai potensialnya. Jadi sebetulnya secara potensi masih, Mas. Cuman memang yang menarik adalah kenapa kita akhirnya umurnya tidak sepanjang itu juga karena situasi lingkungannya nggak memungkinkan, Mas. Sebelum eranya Nabi Nuh, itu umur orang panjang-panjang loh. Yeah. Bukan hanya panjang umurnya, panjang fisiknya. Giant. Bahkan kalau, saya lupa ya, Nabi itu pernah bilang, Adam itu berapa hasta gitu. 6 hasta apa 8 hasta, saya lupa. Tingginya. Hasta tuh segini apa berapa ya. Intinya kan tinggi, makanya kan ada beberapa, bangunan-bangunan kuno yang pintunya gede-gede, tinggi banget, yang nggak mungkin orang seukuran kita tuh bikin rumah segede itu buat apa gitu loh. Gagang kuncinya di atas gitu, ngapain juga. Berarti kan ukurannya tinggi. Nah, kenapa orang dulu itu tinggi-tinggi, besar-besar? Karena kualitas makanan saat itu, oksigen saat itu, dan sebagainya beda. Dan ada, ini teori konspirasi, Mas. Anda perhatikan ya, nanti setelah ini cari di YouTube, jejak-jejak pohon raksasa di masa lalu. Itu di Amerika tuh ada Devil's Tower. Jadi dia tuh kayak bukit tinggi, tapi permukaannya dan pinggirnya tuh kayak pohon loh. Dan itu banyak di situ. Jadi kayak pohon ditebang, pohon gede banget, yang kalau itu tumbuh itu bisa 10 km ke atas. Konon, sekali lagi ini hanya teori konspirasi. Sebelum era banjir Nuh itu, bumi itu pohonnya setinggi-tinggi itu. Jadi, makanya ada yang namanya no forest theory. Jadi yang kita lihat hutan itu sebenarnya rumput di era itu, Mas. Ini loh Mas, tingginya segitu tuh rumput. Karena Nabi Adam lebih tinggi dari itu. Dan pohon itu 10 kilo. Jadi di era itu oksigennya tuh melimpah sekali. Yang membuat kita itu bisa hidup panjang. Nah, konon katanya, sekali lagi, ini hanya untuk, ya kadang kan harus ngomong yang receh-receh gini. Konon katanya, sebelum Tuhan mengirimkan banjir itu, banjir seluruh dunia, itu semua pohon itu ditebang. Makanya itu rata, Mas, bekas pohon itu. Karena kalau tidak, para raksasa itu banyak yang akan naik ke pohon itu, jadi selamat dari banjir itu. Karena di era itu kan raksasa berbuat banyak kerusakan. Makanya teorinya adalah semua pohon itu dipotong. Cuman motongnya pakai apa gitu loh. Jadi itu saya termasuk hal-hal yang menyukai hal-hal kayak gitu. Tapi balik lagi, Mas, ini tentang syarat hidup adalah kalau misalkan Anda tidak menginvestasikan diri Anda untuk hidup sepanjang mungkin, maka sama aja memperkecil ruang manifestasi di dalam hidup Anda. Terus? Apanya? Setelah hidup panjang? Ya. Kalau saya situ sih, Mas. Itu syaratnya? Syarat utama. Yang lain-lain itu di atasnya. Karena kalau itunya sudah tidak terpenuhi, udah habis possibility-nya. Okay. Tapi kalau mau ditambahkan yang lain-lain, ya banyak sih. Pertama, yang namanya manifestasi itu, ya, kita tuh memerlukan yang namanya kesadaran sih. Karena kalau kita tidak sadar dalam melakukan manifestasi, maka kita akan memanifestasikan hal-hal yang merumitkan hidup kita sendiri. Sebenarnya kan semua orang manifestor. Bukan dalam artian typical human design ya. Setiap orang itu memanifestasi. Hidup Anda susah, hidup Anda miskin, hidup Anda kaya, kan itu sebenarnya manifestasi hidup Anda sendiri. Nah, kalau Anda nggak sadar, itu Anda menggunakan kekuatan penciptaan itu untuk merumitkan hidupnya sendiri. Nah, ini di sini menarik, Mas. Ada satu prinsip sederhana dalam manifestasi. Semakin Anda tidak melibatkan orang lain, semakin mudah. Tapi tidak bisa scale up. Jadi kalau kita tuh melakukan manifestasi pakai teori apapun, kalau kita tuh tidak melibatkan terlalu banyak orang, misalkan Arif Erha sendiri gitu loh, itu gampang, Mas. Tapi nggak bisa scale up, tidak bisa skalanya gede banget gitu loh hasilnya.
ketika kita tuh melibatkan orang 2, 3 bertim, itu nggak gampang. Lebih susah. Tapi hasilnya scale up. Ini tidak scale up, ini scale up. Katakanlah gini, ketika sendirian, mungkin possibility saya mentok di 10M. Tabungan, nggak ngitung rumah dan sebagainya. Mentoknya di situ. Tapi kalau punya tim, mungkin saya bisa 1 triliun. Tapi mengkoordinasikan orang 1.000 orang, 100 orang supaya vibrasinya sama, motivasinya sama, kan nggak gampang. Betul. Makanya itu yang saya sadari. Ya, karena aku sendirian, makanya gampang. Itu kan yang sering dikeluhkan, Mas, perasaan aku kalau untuk hal-hal yang gampang, untuk hal-hal yang terkait diriku sendiri kok gampang. Tapi ketika saya itu menerapkan ini di kantor, saya punya tim 100 orang, kok nggak segampang itu? Ya masalahnya 100 orang itu nggak ada yang belajar kesadaran. Nah, yang membuat Indonesia tuh susah banget untuk ini, Mas, untuk mengalami lompatan atau Indonesia emas lah, Indonesia perak lah, atau apapun itu ya. Ya, pertanyaannya berapa persen orang-orang yang sadar? Nah, saya nggak tahu, mungkin kelihatannya itu belum perlu, makanya yang harus diperhatikan adalah gizinya, Mas. Makanya ada makan bergizi gratis. Jadi makanya ke situ dulu gitu loh ya. Jadi mungkin karena isu yang paling utama adalah stunting gitu loh. Padahal kalau menurut saya stunting itu ada 2, ada stunting secara fisik, ada stunting secara mental. Banyak orang yang gizinya cukup tapi otaknya nggak cukup untuk mikir gitu loh. Yang akhirnya kalau jadi pejabat ngerusak gitu loh. Nah, tapi kalau duitnya cukup sebetulnya ya MBG dan mungkin pendidikan gratis atau seperti apalah gitu loh. Kayak misalnya contoh ya, anggap nih ya. Contoh bikin kebijakan sederhana. Semua warga negara Indonesia wajib menyimak channel Ngaji Roso. Wah, keren itu loh. Keren loh, kita tidak bicara tentang Mas Hendra. Wah, Mas Hendra seneng dong. Ya pokoknya channel pemberdayaan diri. Kan akan membuat mereka akan lebih berkembang. Mas, kenapa kalau kita amati negara-negara maju, kecuali Cina ya, Cina itu exception, itu penduduknya sedikit. Karena ngaturnya gampang, Mas. Singapura kalau dikasih 250 juta penduduk, yang kampret banyak juga. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang, kenapa Cina walaupun banyak penduduknya, tapi bisa maju? Karena otoriter, Mas. Otoriter. Nah, Tuhan itu kalau nggak otoriter, susah loh ngatur alam semesta ini. Iya dong, otoriter. Matahari, pokoknya kamu terbit. Coba kalau dia dikasih free will itu matahari, kadang terbit, kadang enggak. Otoriter, makanya diciptakanlah hukum. Hukum kan otoriter. Hukum tuh otoriter loh. Anda ngelanggar, Anda yang harus dihukum, bukan hukumnya yang disalahkan. Jadi, makanya saya bilang, saya masih meyakini bahwa Indonesia itu lebih maju kalau kita agak sedikit otoriter. Tapi tergantung siapa yang otoriter dulu. Ya, kualitas-kualitas kayak Vladimir Putin itu mungkin ya. Malah bahkan saya melihat Pak Kim Jong Un kalau mimpin Indonesia lebih berhasil, Mas. Karena Indonesia itu kadang terlalu offside ya, terlalu bablas ya. Cuman repotnya kalau Kim Jong Un. Ya. Cuman kesadarannya nggak bagus ya, repot juga sih. Oke. Setidaknya kita tidak diberikan pemimpin kayak Benjamin Netanyahu. Iya. Setanyahu. Saya tanya. Sekarang ini Mas, tentang ini Mas, apa tuh namanya? Tadi kan ngomong tentang kesadaran. Ya. Sebenarnya kan kesadaran itu kan memang tidak statis ya. Terlebih kemarin kita sudah sempat ngobrol juga kan, ada upaya-upaya untuk memperluas yang namanya kesadaran. Itu banyak yang ini loh. Iya, ada segitiga perluasan kesadaran gitu. Dan itu nambah kepercayaan diri kita loh dalam banyak hal. Kalau yang aku alami secara pribadi loh ya, aku langsung bisa mengimplementasikan gitu. Oh, ini lagi negatif thinking, ya udah jadi Hendra yang kecil. Ya, disempitin aja biar dampaknya nggak keluar. Disempitin. Saat kemudian untuk kebaikan diperluaskan gitu. Nah, apa 3 pilar utama mungkin atau pilar utama dalam memperluas kesadaran ini? Nah, karena ini jadi ilmu baru menarik. Ya. Saya berikan challenge kepada teman-teman untuk membuktikan ini ya. Nanti siapapun Anda, kalau naik bis ya, atau naik kereta api satu gerbong itu, ini gamenya untuk membuktikan bahwa area kesadaran akan mempengaruhi area pengaruh. Jadi kalau kita ya, area kesadaran kita di sini ya ngaruhnya di sini aja. Tapi kalau kesadaran kita luasnya segini, semua orang di sini yang ya level kesadarannya di bawah kita akan terpengaruh. Nah,
Coba nanti boleh Mas Habib atau Mas Dava atau siapapun itu ya. Mas Taib nggak pernah disebut. Ah iya Mas Tahib. Mas Tahib. Iya, Mas. Ah ya lupa. Tadi di depan lama nggak ketemu jenengan, tapi karena nggak terlihat jadi saya tidak merasa dia ada. Jadi dia gaib dalam pandangan saya. Puasa dia, Mas. Oh gitu ya? Iya, puasa. Oke. Tadi dia yang nyetir? Iya. Wow, strong. Nah, nanti silakan dicoba ya Mas Habib ya. Kalau Anda naik bis ya, atau naik kereta gitu. Sadari tubuh Anda, ya, oke. Terus Anda batuk. Nggak akan ada orang yang batuk dalam rentang waktu 1, 2, sampai 5 menit. Nah, tapi coba nanti sadari tubuh Anda, sadari kursi Anda, sadari 1 meter Anda, terus sampai sadari gerbong. Nangkap ya? Dan pertahankan bahwa Anda adalah gerbong, gerbong adalah Anda. Nah, ketika sudah begitu, Anda gini. Batuk-batukan aja. Perhatikan. Jeda berapa detik. Di pojok nanti. Gitu. Nanti di sebelah sana. Gitu. Serius. Iya. Serius. Kita ngantuk tuh. Keren nih, Mas. Kalau kesadaran kita bisa, kita aja. Tapi kalau kesadaran kita rada meluas, orang itu nanti ikutan. Iya, bener-bener juga ya. Jangan percaya omongan saya, sampai Anda buktikan sendiri. Kan aku ngomong gini kan aku buktiin dulu. Iya. Aku buktikan dulu. Aku buktikan sehingga aku bisa ngomong di sini bahwa oh, aplikasinya gitu. Nah, pada semuanya bilang bener. Iya. Tapi nggak selalu karena tergantung luasnya area kesadaran Anda. Nah, kemarin kan saya kasih tip untuk meluaskan kesadaran kan dengan ada 2 metode ya. Menyadari yang maha luas dengan saya memberikan gate teknik atau apa tuh yang sadari tubuh terus diluaskan gitu ya. Itu juga. Nah, tapi semua itu akan ditopang lebih bagus kalau kita dilengkapi dengan segitiga. Tapi bukan berarti ini ya, ketika kemudian kita kesadarannya luas, kita sakit, kita batuk nular ya? Gimana? Bukan ya. Batuknya kita itu akan ke sana. Bukan penyakitnya. Bukan penyakitnya, Mas. Tadi batuk-batuk biasa aja. Iya. Jadi bukan penyakitnya, bukan. Kecuali virusnya juga ikut ke bawah ke sana ya. Lanjut segitiga itu. Ya. Nah, jadi segitiga kesadaran segitiga ini menurut saya ini akan membantu seseorang untuk memperluas kesadarannya. Jadi kalau nanti di Ngaji Roso ada orang komen-komen dan dari komennya itu kita bisa ngelihat dia kesadarannya seluas apa, itu pasti kita bisa menakar itu dan dia timpang di ini, Mas. Bahkan bisa jadi tidak punya tiga-tiganya. Jadi segitiga ini di atas adalah filsafat, lalu kedua sains, yang ketiga adalah hal-hal yang mirip-mirip ya, Mas, kayak agama, kepercayaan gitu loh. Pokoknya yang baunya itu doktrin. Jadi berbasis doktrin, berbasis fakta, dan berbasis pemikiran. Nah, 3 ini tuh harus kita kuasai kalau kita ingin meluaskan kesadaran. Kalau orang cuman filsafat aja, nanti ngarang, Mas. Karangan itu kan ya? banyak yang tersinggung dengan kata-katanya Rio Hasan itu. Filsafat itu ngarang gitu. Ya bener emang. Filsafat itu ngarang gitu loh. Nah, kalau seseorang itu kuat di filsafat, maka dia kemampuan untuk membangun argumentasi, berpikir, mengembangkan pemikirannya itu kuat, Mas. Tapi repotnya dia tidak tertarik untuk mencari fakta. Nah, makanya filsafat itu kan mother of scientiarum ibu dari segala ilmu kan melahirkan sains ini, Mas. Nah, sains ini kan sebenarnya akibat dari ini, Mas. Saya nggak tahu Mas Hendra dulu belajar filsafat enggak, ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi kan kita bicara tentang apa, mengapa gitu loh. Apa itu takdir? Mengapa ada takdir? Mengapa itu untuk mencari definisi, untuk mencari konsepnya. Nah, lalu epistemologi itu bagaimana caranya untuk menjelaskan yang ini, Mas? Kalau kita bicara tentang kaya, miskin, itu kan ontologi itu kaya itu apa, miskin itu apa. Epistemologi itu mencari data tentang itu. Nah, ini makanya sains itu sebagai lahir dari sini, Mas. Makanya ada metode penelitian ilmiah. Itu adalah bagaimana. Bicara ini. Nah, aksiologi baru kita bicara dimensi etika. Dari ini, terus kita menggunakan untuk apa? Ya kayak nuklir itu kan hasil dari sains, awalnya dari perenungan. Bisa nggak sih kita tuh bisa memiliki energi yang habisnya lama,
Itu kan kapal induk kan tenaganya nuklir, Mas. Sehingga dia lama banget loh, bisa belasan puluhan tahun itu kalau nggak salah baru di recharge lagi. Karena kalau dia harus ngisi bolak-balik bahan bakar kan repot. Tapi nuklir juga kalau tidak dengan aksiologi yang benar itu bisa untuk menghancurkan peradaban. Nah, ketika filsafatnya bagus, Mas, orang itu ketika ngomong tertata, ya, dia akan, lalu dia kalau tertarik sains, maka bisa menjelaskan fenomena yang mungkin menurut dia itu nggak masuk akal. Kan nggak masuk akal itu bisa karena akalnya nggak masuk, kan? Nah, makanya sains itu berusaha untuk membuat akal siap untuk menerima fenomena. Karena sains mencoba untuk mendeskripsikan bahkan keterhubungan fenomena. Gitu loh. Nah, agama itu adalah berkontra dengan ini, Mas. Karena ini logis, ini tidak logis. Jadi, Arif RH ngomong kayak gini, kan kalau Mas perhatikan gabungan antara aku berpikir, aku menggunakan sains, dan aku mensinkronkannya dengan apa-apa yang aku dapat di agama. Nah, akhirnya ketemu antara belief, data, pemikiran. Nah, kalau orang itu hanya kuat di sini sama di sini aja, Mas, menurut aku nggak fair, karena betul. Ada dimensi yang nggak bisa dijangkau. Iya. Tapi kalau orang di sini aja, dia nanti buta fakta, mudah dimanipulasi. Karena dia tidak memiliki pemikiran kritis. Akhirnya sibuk. Nuwun sewu, Riu Hasan tuh terlalu dominan di sini. Nah, banyak orang yang tersinggung sama dia dominan di sini. Karena selalu sibuk. Selalu dia nyenggol ini kerasa kesenggol. Ateis gitu kan. Mencari jawaban. Yang ini kan penyembah cipluan. Cipluan ya. Memberi jawaban yang sebenarnya sepatu nggak ada jawabannya gitu kan. Nah, oleh karenanya saya mencoba, kalau istilah saya tuh sebenarnya nggak cocok karena ini ada 3, tapi ada istilahnya kalau di dalam penelitian itu namanya triangulasi. Jadi triangulasi itu semacam ini fenomena, untuk saya bisa tahu kebenaran ini kan saya mengamatinya pada titik ini, misalnya mencari responden atau orang diwawancara tentang ini. Pak Anu itu bener nggak sih gini. Oke ya? Tapi ini nggak bisa dipegang karena baru satu, maka kita harus melakukan triangulasi, cross check di sini. Kalau omongan ini dengan ini bisa sama, berarti ada kemungkinan ini benar. Nah, fenomena lebih bagus itu kalau titiknya di tengah ini, Mas. Fenomena apapun ya, santet, pelet, tapi dikaji dari ini loh, Mas. Oke. Kan banyak orang, wah apa itu? Jadi akhirnya mengabaikan ini. Kalau ini tok, nanti akhirnya dia nggak sadar bahwa apa yang dia lihat itu yang dia ciptakan. Oke. Nah, sekarang persoalannya Anda harus ngamatin. Aku tuh kurang filsafat, aku kurang sains, atau aku kurang religi. Nah, yang diajarkan sejak kecil, ini tok. Ini nih, yang perlu kita refleksikan bersama. Sehingga mau diajari filsafat dikit, filsafat itu sesat. Bahkan kan sempat orang salah paham terhadap bukunya Al-Ghazali kalau nggak salah ya, yang Tahafut al-Falasifah ya, kesesatan kerancuan para filosof. Jadi pada abad itu kan kalau nggak salah Al-Ghazali ya, mohon maaf dikoreksi kalau saya salah, itu menulis buku yang mengkritisi para filsafat, dan buku itu betul di zaman itu, seperti buku Das Kapital, itu betul di zaman itu, Mas. Karena waktu itu kan Karl Marx itu kan menulis kalimat yang agak menyenggol orang beragama bahwa agama adalah candu. Karena pada saat itu, Mas, orang-orang tidak mau melawan orang-orang kapitalis karena mereka tuh dicekoki doktrin bahwa oh yaudah aku memang miskin gitu loh, Mas ya. Udah ditakdirkan Tuhan untuk jadi orang susah. Jadi nggak mau ngelawan kapitalisme ini. Nah, tapi kan sekarang seolah-olah Das Kapital itu dianggap awalnya komunis, Mas. Nah, sama Tahafut al-Falasifah itu lahir di era itu betul untuk mengkritisi para filosof. Tapi yang jadi rancu, buku itu sering dijadikan rujukan kalau kita belajar filsafat, seolah-olah kita keluar dari jalur keimanan kita sebagai orang religius. Prinsipnya pokoknya nggak boleh sain ansih gitu ya. Iya, ini nggak boleh ini toh. Kalau sain ansih ya nanti referensinya hanya Yuval Noah Harari aja gitu kan ya. Betul. Ini nggak boleh ini juga, ini toh. Nah, kita tuh kalau bisa ini juga punya, ini juga punya, ini juga punya, Mas. Oke. Nah, kalau begini, orang semakin POV-nya banyak, kesadarannya luas, Mas. Karena kalau kita POV-nya dari sini, ya akan melihat gajah itu begitu bentuknya. Tapi kalau lihat dari sana, nah
kalau kita memiliki segitiga ini, maka kita akan melihat sesuatu sangat luas, nggak cuma di sini, tapi seluas ini. Nah, cuman di Indonesia, orang yang belajar filsafat hanya orang yang jurusan filsafat. Atau orang yang kayak saya, Mas. Kenapa saya dulu belajar filsafat? Karena saya divisip, Mas. Dan teman-teman saya itu kebanyakan masuk HMI, MPO, ya Himpunan Mahasiswa Islam. Mereka kok omongnya canggih-canggih ya, belajar apa ya? Lip, kamu baca buku ini. Saya baca buku filsafat, Mas. Saya pelajari, saya praktekkan gitu loh. Makanya saya suka untuk memikirkan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dipikirkan. Sama dia. Iya. Aku dulu juga sregep ya kalau baca bukunya Abu Bakar As-Sadar, Falsafatuna. Iya. Dan sebetulnya kan kitab suci kalau mau dipikir-pikir itu semuanya filsafat loh. Apakah kamu tidak berpikir? Makanya kadang kitab suci pun menggunakan metafora, supaya kita juga berpikir. Nah, sains ini yang memang rada kita akan terkotak karena orang kan pada akhirnya spesialis ya. Sehebat-hebatnya Rio Hasan ya paling banyak tahu dia tentang jeroan manusia untuk urusan bedah saraf gitu ya. Iya, betul. Tapi tidak memungkinkan juga kita sekarang meluaskan itu karena buku-buku sekarang itu banyak ya kayak Greg Braden ya, orang-orang Bruce Lipton itu mereka Fritjof Capra mengaitkan antara sains kehidupan dengan agama, Mas. Terus sampai dulu tuh Profesor Johannes Surya tuh yang Mestakung. Itu dia kan profesor fisika, tapi dia mengaitkan itu dengan kehidupan. Itu kan menarik tuh. Jadinya dia membahas motivasi kehidupan, tapi dari 3 hal ini. Nah, mudah-mudahan dengan di Ngaji Roso ini kan pembicara banyak, Mas. Ada yang religius banget ya. Ada yang filsafat banget gitu ya. Misalnya nih, hari ini videonya Coki. Pardede. Jangan harap dia ngomongin ini nih. Betul. Ya, terus besok misalkan siapa ya yang religius banget ya Mas ya di Ngaji Roso. Yang religius banget tuh misalnya kayak siapa ya, di Ngaji Roso sudah nggak ada yang terlalu religius. Ya anggap nggak ada lah, misalkan anggap Abah Setu misalnya. Abah Setu masih cukup religius ya, walaupun beliau sudah out of the box ya. Katakanlah begitu. Terus nanti ada orang yang sains banget, siapa tuh yang pakai teori otak itu loh, yang pernah diundang jadi narasumber juga tentang sukses itu, tentang saraf atau otak atau apa tuh. Iya, neuroscience itu ya yang dari Iya, neuroscience ya, itu kan sains tuh. Nah, kalau semua orang nonton itu nggak pilih-pilih, Mas, kadang nonton ini, sebetulnya Ngaji Roso bisa membantu orang untuk meluaskan ini. Dan menarik, ada netizen komen di tempatku beberapa. Percayalah sama saya dulu adalah orang yang paling nggak suka sama Mas Arif RH. Saya baru menyukai Mas Arif RH itu baru bulan lalu. Tadi ada yang bilang gitu, awalnya saya nggak suka sama orang ini, sekarang suka sekali. Iya, gitu. Karena gini Mas, saya itu nyebelin secara tampilan juga memang. Enggak lah. Dan kadang kosakata yang saya gunakan tuh nyebelin itu dalam tanda kutip, Mas. Mas, ada orang yang mukanya itu diem aja, ngomong aja itu ramah sekali. Tapi orang kaya saya tuh songong gitu, mau senyum apa tuh songong aja gitu loh. Nah, apalagi ketika saya ngomong gitu, kena ke perasaan dia. Nah, itu yang akhirnya membuat dia jadi kurang suka. Tapi saya tuh punya sebuah keyakinan bahwa ketersinggungan itu juga bisa jadi celah orang untuk berubah. Setuju. Mas Arif dulu kan digituin juga. Betul. Sama temennya. Jadi silakan untuk hal-hal yang cocoknya guru-guru yang disentuh dengan halus, jangan dengan Arif RH. Tapi saya sukanya nyenggol orang. Jadi banyak tuh yang, bahkan ada yang pernah ikut kelas vibrasi, Mas. Saya tuh datang ke sini karena saya nggak suka sama Anda, Mas. Saya cuman ingin tabayun mengkonfirmasi apakah Arif RH memang seperti itu. Ternyata banyak yang nggak dia temukan. Ya begitu sih Mas. Jadi Ngaji Roso menurut saya dengan menghadirkan pembicara yang berbeda-beda, kalau dari kacamata orang yang nggak paham, ini jadi kok campur aduk, ya kan? Iya. Kayak buku tuh genrenya nggak jelas gitu loh. Tapi ini triangulasi tadi, Mas. Iya. Semua orang POV-nya biar habis Arif RH, nanti 1 jam lagi ada Bosman Mardigu nanti. Nah, itu kan dia nanti bicara geopolitik dan macam-macam ya, bicara bisnis gitu loh. Sama bicara masa depan silver sih dia. Itu kalau urusan itu aku kurang begitu mumpuni Mas Hendra. Jadi aku bicaranya yang beginian insya Allah cukup bisa memfasilitasi. Aku pernah dengar kalimatnya siapa ya? Yusuf Hamka ya kalau nggak salah ya. Yang itu loh Mas, jalan tol, bos jalan tol Mas.
Oh iya. If you don't try, you don't know gitu katanya. If you don't try, you don't know. Ya. Jadi kan ini sejalan dengan kadang kita itu kan sibuk Mas hanya dengan teori aja gitu ya. Tapi kita tidak pernah mau mencoba gitu. Hanya mentah di tataran pikiran, di tataran kepala aja gitu. Nah, gimana nih? Apakah ini yang menyebabkan akar kita menjadi stuck gitu? Gini Mas, kadang tuh gini, saya itu sebetulnya bukan orang yang anti kritik. Tapi saya tidak suka dikritik orang yang nggak nyoba dulu. Bayangin ya, Anda bikin masakan, terus orang itu, masakanmu nggak enak. Pokoknya nggak enak. Anda suka nggak dibilang gitu? Bukan masalah Anda anti kritik, Mas. Loh, kamu makan aja belum loh? Kok udah bilang masakan saya nggak suka? Nah, sering kali saya lihat entah di channel saya atau di Ngaji Roso ya, kadang tuh ada orang, teori apaan sih? Nggak berguna dalam hidup. Loh, kenapa nggak dicoba dulu gitu loh? Jadi, maksud saya adalah, setelah Anda coba teori dari saya, lalu ternyata nggak berubah, berarti teori Arif Hidayat nggak berguna. Apaan tuh yang diomongin Teh Febi? Ngayal aja nggak jelas. Loh, dicoba dulu aja. Kalau sudah dicoba ternyata nggak ngefek, boleh Anda bilang itu teori sampah. Yang sering terjadi adalah banyak orang itu sudah menghakimi sebelum dia mencoba. Dan ini fitrah orang, Mas. Karena orang itu selalu akan berhati-hati dengan hal yang baru. Makanya saya bilang, cara untuk membuat kita berdaya adalah apa yang kita anggap baru harus sudah dianggap lama. Ini menarik nih. Jadi gini, sebelum saya ngomongin tentang nafas, yang mau saya bicarakan tentang nafas ini, Anda sudah bernafas belum? Udah. Nah, berarti kan apa yang saya mau bicarakan bukan di luar kan? Tapi sudah jadi bagian hidup Anda loh. Nah, jadi ketika orang itu sudah punya pandangan bahwa sebenarnya yang diomongin Mas Arif itu sudah pernah saya lakukan walaupun nggak sadar, itu orang itu pasti akan mencoba, Mas, untuk menstrukturkan pengalamannya. Nah, orang yang mengatakan, wah teori-teori sampah, dia berarti mengalami persoalan untuk kesulitan menerjemahkan apa yang kita deskripsikan dengan pengalaman hidupnya. Karena bagi saya, ketika ilmu ketemu dengan experience, pengalaman, ini kesadarannya naik. Jadi kayak, dan orang tuh beda-beda. Ada orang yang punya pengalaman, nggak punya ilmunya. Ada orang punya ilmu, nggak punya pengalaman. Ada orang yang masuk ke kelas, dia punya pengalaman. Terus pas Mas Hendra ngejelasin misalnya, kok mirip dengan yang aku alami ya? Oh bener. Itu. Mas Hendra kan sering kayak gitu. Iya. Mas Arif, yang Mas Arif jelasin itu aku alamin. Nah bener. Itu, Mas Hendra udah punya ini, ketemu belum ini, kesadaran naik. Nah, yang jadi nggak gampang adalah Mas, menyadari kita punya pengalaman tertentu, itu bukan tidak butuh kesadaran yang tinggi. Gini Mas, pengalaman dengan ingatan itu beda. Kalau ingatan itu cuma ingat pernah ditipu, tapi pengalaman itu mengalami. Jadi dia punya pengetahuan yang lebih detail tentang ingatan itu, sehingga dia bisa menstrukturkan pengalaman itu, makanya dia punya kecerdasan untuk menerima bahwa ilmu ini berkorelasi, beresonansi dengan sebuah pengalaman pada dirinya. Nah, kalau kita cari-cari akhirnya sebetulnya ada nggak Mas orang sukses yang nggak tahu ilmunya, hanya modal pengalaman tapi berhasil? Banyak. Banyak kan? Nah kuncinya dari pengalaman cuma satu Mas. Try. Betul sekali. Ini kadang yang dilupakan sama praktisi-praktisi loa ya. Iya, jadi mereka tuh tidak mencoba gitu loh. Mencoba kan sebenarnya bahasa gampangnya adalah kita bermain dengan dadu. Possibility-nya diputar. Ya, kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Jadi semua yang tidak dicoba adalah tidak tahu. Semua yang tidak tahu adalah masih di samudra kemungkinan. Artinya kalau masih di samudra kemungkinan ya tidak jadi realita. Kemudian mencoba itu akan memicu kesungguhan. Bahkan saya meyakini seringkali antara what we do dengan result, Mas, itu kadang hubungannya putus-putus. Apa yang kita lakukan coba dengan hasil seringkali nggak ada hubungannya. Karena kadang, ya kalau bahasa religiusnya, tugas kita tuh cuman membuat Tuhan jatuh cinta. Aku kok seneng banget delok Hendra itu kok sregep.
Dan dia tuh bertebaran di muka bumi. Kadang bertebaran di Surabaya. Kadang bertebaran di bandara walaupun nggak nyampe pesawatnya. Kadang bertebaran ke Jakarta. Akhirnya didatangkanlah hasil. Apakah karena usaha Hendra? Bukan. Karena Tuhan itu tersentuh lihat perjuangannya Hendra ini. Iya. Ya kayak Siti Hajar lari-lari Safa Marwah, apa namanya? Itu ya? Tapi berkaitan dengan itu ya, kan nggak ada hubungannya dengan keluarnya air, itu posisinya itu bukan di situ. Aku tuh kemarin ngobrol sama Habib. Iya. Beb, kita di Jakarta tuh udah lama ya, 6 hari ya Beb. 6 hari habis uang sekitar 25 jutaan gitu lah ya. Iya. Kayaknya habis ini kita istirahat ya Beb. 17 hari ya Beb ya. 17 hari mau di rumah. Iya. Baru untuk hitung-hitungan itu 3 ya hari, kan? 4 hari ya. Iya. 3 hari di WA sama bosman. Mas Hendra saya di Jogja. Terus kemudian, ada Mas Arif RH sekalian gitu. Aduh berangkat Pak. Kondisi sakit kayak gini. Nah iya, berangkat. Makanya. Aku agak kaget loh. Mas Hendra tumben ngedadak gitu loh. Cuman karena momentumnya itu aku pun toh kosong juga gitu. Biasanya kan Mas Hendra seminggu sebelumnya. Itu jadi kadang tuh gini Mas. Kalau misalkan Mas Hendra itu jadi seorang atasan di kantor, itu mungkin terpesona dengan anak atau bawahan Anda yang pinter, cerdas gitu loh. Tapi mungkin juga bisa jadi ini orang sebenarnya nggak pinter-pinter amat, tapi sergapnya gitu loh, perjuangannya gitu loh. Kita tak akan memberikan apresiasi. Betul. Nah jadi makanya tetaplah coba. Kalau saat pinter ya dapat bonus, kalau goblok Tuhan itu tersentuh dengan usaha kita gitu. Jadi makanya saya bilang kuncinya tuh mencoba. Nah banyak orang itu masalahnya nggak mencoba Mas, sudah menghakimi. Nah ini udah jadi dasarnya manusia setelah mendewasa. Jadi sebenarnya mencoba itu kodrat bayi loh Mas. Yang kenapa hilang setelah orang itu mendewasa loh. Bayi itu sudah menghakimi dulu sebelum mencoba. Loh dia kadang tai aja dia. Nggak tahu ibunya yang jangan. Karena dia ingin, bayi itu saintis. Jiwa eksperimennya tinggi. Balita itu. Mencoba. Jalan dia mencoba. Nah entah kenapa ketika kita mendewasa, hasrat mencoba itu kurang. Jadi lebih takut salah gitu loh. Nah, ya contoh paling gampang ya. Ketika kita punya daftar 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang yang mungkin kita bisa tawarin produk. Yang pertama kali muncul di kepala kita tuh sudah dihakimi dulu loh sebelum mencoba. Kayaknya ini sih nggak beli. Kayaknya ini beli. Kita udah hakim. Padahal gini loh. Kalau hidup kita mau bertumbuh, kata kuncinya satu loh. Jujur, mengakui bahwa saya tidak tahu. Jangan disingkat nanti tetek jadinya ya. Tetek. Tidak tahu. Mas, besok gagal apa berhasil? Jawaban yang asli tidak tahu. Itu jujur. Terus supaya tahu gimana? Cari tahu. Iya, coba makanya. Nah, yang membuat kita nggak cari tahu apa? Sok tahu. Makanya di balik kata mencoba itu sebenarnya ada kesadaran di situ, menyadari kita tuh nggak tahu apa-apa. Nah, rasa kita tidak tahu adalah pengakuan bahwa ada yang maha tahu. Jadi rasa tidak tahu itu spiritual loh. Makanya yang kita rasakan kalau nggak percaya ya, Anda sudah ikut Mas Hendra, ikut dengerin wawancara, semakin banyak Anda tahu, semakin banyak yang Anda tidak tahu. Makanya seringkali Mas ya, kita dimarahi netizen yang bacaannya lebih sedikit dibanding kita. Bacaan aku misalkan ratusan buku, bacaan dia itu cuma 1 buku. Tapi dia berani goblok-goblokin orang yang baca bukunya lebih banyak. Itu yang terjadi sekarang. Ya karena semakin sedikit belajar, ya semakin dia merasa tahu. POV-nya sedikit.